Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan untuk pimpin ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada hari ini kami bisa bertemu lagi di ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kayaknya masih ada yang ngantuk ya? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi, kita memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Yuk semangat kita nyanyi lagunya. Tepuk tangan semuanya ya. Bangkit berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ulang lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Yeay, puji Tuhan. Gak boleh bohong ya semuanya. Oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Berani Tampil Beda. Ikutin kakak ya gerakannya. Oke? Oke. Oke, musik. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, saatnya kita dengar firman Tuhan. Duduk manis ya. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita ketemu lagi di pagi ini. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini Kau sudah memimpin kami semua sehingga kami dapat bertemu kembali melalui online ini, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, pakai saya untuk memberitakan firman-Mu dan berikan hati adik-adik ini dapat mengerti dan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kisahnya dan kita menonton filmnya, kita hafalkan ayat dulu ya adik-adik ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 120 ayat 2. Berbunyinya seperti ini. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Mazmur 120 ayat 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Ya, ingat itu ya adik-adik ya. Sekarang kita simak videonya. Selama bertahun-tahun, istri Ishak, Ribka, sudah menantikan seorang bayi. Ribka sedih karena dia tidak memiliki seorang anak. Ishak datang kepada Tuhan dan berdoa agar Ribka istrinya memiliki seorang anak. Tuhan pun menjawab. Ribka diberikan 2 bayi kembar dan keduanya diberi nama Esau dan Yakub. Suatu hari nanti anak laki-laki ini akan tumbuh menjadi pemimpin 2 keluarga besar, dan anak kedua laki-laki ini akan tumbuh menjadi dewasa. Yang satu menjadi suku yang kuat dan satu menjadi suku yang lemah. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Esau yang adalah anak sulung berprofesi sebagai pemburu. Yakub adalah orang yang sangat tenang, lebih suka berdiam dan berkemah. Berburu artinya untuk menangkap binatang-binatang. Nah, suatu ketika Yakub sedang memasak sup. Datanglah Esau karena mencium bau yang begitu harum, membuat dia sangat lapar. Esau pun berkata kepada Yakub, "Dapatkah kamu memberi sup itu kepada saya?" Ternyata di pikirannya Yakub, dia sudah berbuat licik atau dia mau menipu untuk saudaranya ini. "Saya akan memberikan sup ini, asal kamu mau memberikan hak kesulunganmu kepada saya." Lalu Esau berkata, "Baiklah, saya akan memberikan hak kesulungan saya, karena hak kesulungan itu tidak membuat saya hilang lapar saya." Selama bertahun-tahun, Yakub dan mamanya sudah merencanakan kebohongan ini. Dia menipu agar dia memiliki hak kesulungannya. Esau menyesal karena dia sudah memberikan hak kesulungan kepada adiknya. Dan dia sangat kecewa dengan adiknya karena dia tidak memiliki hak kesulungan itu. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa karena Yakublah yang diberkati oleh Ishak. Nah, tadi adik-adik sudah nonton kan kisahnya tentang
Esau dan Yakub, ya, karena si Esau ini telah ditipu oleh Yakub. Itu adik-adik tahu, ya, Tuhan itu tidak suka dengan anak-anak yang suka menipu, berbohong. Ya, Tuhan marah. Kenapa? Tuhan sudah rela di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Dia sudah rela mati untuk kita. Jadi kakak sarankan supaya adik-adik itu tidak boleh berbohong kepada orang tua, kakak, tante, om. Jaga bibir, lidah, dan mulut adik-adik. Tidak boleh berbohong. Ya, sepatah kata pun adik-adik harus jaga. Supaya apa yang diucapkan itu adik-adik harus berpikir dulu. Ya adik-adik ya, kalian tahu adik-adik mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang selalu setia, yang mau rela mati di kayu salib. Dia mau untuk menebus semua dosa manusia. Ya, sekarang kita tutup ibadah kita ini, ya, cerita kita minggu ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami diajarkan melalui kisahnya Esau dan Yakub. Yakub yang telah berbohong kepada saudaranya dan dia telah menipu karena dia ingin menjadi anak sulung sehingga dia diberkati oleh bapaknya. Tuhan dengan berbagai macam cara Yakub melakukan itu. Kami mau juga Tuhan supaya adik-adik ini dapat mengerti film yang ditonton, supaya dia juga tidak menjadi tukang bohong ataupun sering berbohong kepada orang tuanya. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni Tuhan buat kami juga Tuhan, supaya kami juga sebagai alat-Mu, kami mau terus diingatkan oleh-Mu ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya kami akan dipertemukan kembali pada minggu depan. Berikan kami semua kekuatan kesehatan ya Bapa, agar kami juga dapat selalu sehat. Dan buat orang tua kami ya Tuhan yang bekerja, walaupun banyak virus yang mengganggu ya Tuhan, kami yakin Engkau menutup bungkus semua orang tua adik-adik ini Tuhan. Kami serahkan ya Bapa buat semuanya ini. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa. Amin.